Ya, balik lagi sama gua Vinozi di channel Vinozi Lore ya. Dan di video kali ini kita akan masuk ke ekspansi World of Warcraft yang berikutnya, yaitu Battle for Azeroth. Ya, jadi sebelumnya setelah para pahlawan Azeroth berhasil mengalahkan Burning Legion, Sargeras sang pemimpin Burning Legion akhirnya berhasil dipenjara juga ya, untuk selama-lamanya oleh para Titan di Pantheon. Kemudian Illidan bertugas menjadi jailernya Sargeras. Jadi dia tetap tinggal ya di Pantheon. Nah, kali ini cerita para pahlawan akhirnya mereka harus kembali ke Azeroth. Dimana sebelum Sargeras dipenjara di Pantheon, dia berhasil menancapkan pedangnya ya ke Azeroth. Dan saat ini pedang tersebut nancep di Silitus. Nah, pedang ini menyebabkan planet ini mengalami semacam pendarahan ya, dan darah tersebut kemudian menjadi komoditas bagi para makhluk hidup di Azeroth tentunya ya. Nah, tentu saja para pasukan dari kedua faksi tidak akan menyia-nyiakan komoditas yang berharga ini ya. Mereka saling mengincar dan membunuh satu sama lain untuk mendapatkan darah Azeroth ini atau yang disebut Azerite. Ya, dan disinilah The Fourth War terjadi atau perang besar keempat terjadi ya di Azeroth. Ada beberapa karakter penting yang akan dibahas di cerita kali ini, dan tentu saja ada zona baru juga ya di ekspansi kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung gue mulai aja ya videonya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita tentang Battle for Azeroth yang dimulai dari seorang human yang sebelumnya pernah gue bahas, wanita, yaitu Kalia Menethil ya, anak dari King Terenas Menethil, saudarinya Arthas Menethil. Nah, akhirnya dia bisa bertemu juga dengan Raja Alliance, yaitu Anduin Wrynn. Nah, kemudian Anduin bertanya kepada Kalia apakah dia mau ya menjadi pemimpin Lord Daeron yang baru. Nah, namun Kalia menolak tawaran tersebut karena dia sama sekali tidak tertarik menjadi pemimpin atau memimpin orang lain ya, atau memimpin siapapun gitu. Nah, kemudian dari sana Alonsus Fall, teman sekaligus guru dari Kalia Menethil, berencana untuk mempersiapkan sebuah pertemuan antara bangsa human dari Stormwind dan kerabat mereka yang sudah menjadi Undead Forsaken dari Undercity. Kemudian, faksi Alliance akhirnya mengirimkan pesan ke Horde dan mengadakan kesepakatan untuk gencatan senjata sementara waktu. Sekaligus pertemuan kepada Warchief faksi Horde, yaitu Sylvanas Windrunner. Nah, kemudian Sylvanas menyetujui kesepakatan ini dan dia langsung menentukan lokasi pertemuan di tempat zona netral ya, yaitu tepatnya di Arathi Highlands. Nah, namun Sylvanas tetap menaruh penjagaan yang ketat di sekitar area tersebut agar pasukan Alliance tidak macam-macam. Dan tentu saja Anduin juga melakukan hal yang sama ya untuk melindungi bangsanya. Nah, disinilah kemudian akhirnya mereka bisa bertemu dan mereka tentu saja sangat senang. Nggak heran lah ya, karena mereka kan dulu sama bangsa human ya. Nah, namun disinilah hal buruk mulai terjadi ketika rakyat kedua faksi saling bertemu. Mereka mulai berniat kembali bergabung bersama ya untuk pergi ke Stormguard sekaligus meninggalkan faksi Horde. Maksudnya di sini Undead Forsaken ya. Nah, Kalia Menethil melihat hal ini ada hal yang baik sebenarnya, dan akhirnya dia muncul di hadapan mereka lalu mulai meyakinkan mereka termasuk Undead Forsaken agar mau bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga mereka di Alliance. Human, maksudnya bangsa human di Alliance. Nah, kelihatannya ini juga sebenarnya bagus ya sebenarnya kalau gue lihat ya. Namun Sylvanas yang mendengar hal ini, dia menjadi marah ya. Lalu memerintahkan pasukannya dan tangan kanannya, yaitu Nathanos, untuk membantai seluruh rakyat yang sedang berkumpul tersebut tanpa pandang bulu. Nah, lalu dia juga muncul di hadapan Kalia dan dia tanpa segan-segan membunuh Kalia ya. Nah, akhirnya Kalia mati. Anduin sangat kaget melihat hal ini dan langsung mencoba menyelamatkan rakyat sebanyak-banyaknya dan sekaligus membawa tubuh Kalia yang sudah tidak bernyawa. Kemudian akhirnya Anduin dan faksi Alliance meninggalkan tempat tersebut. Anduin dan Alonsus lalu membawa tubuh Kalia ke tempat yang bernama Netherlight Temple
ya. Dan disinilah akhirnya dia dibangkitkan kembali menjadi seorang undead yang diisi dengan kekuatan cahaya. Lalu Kalia akhirnya di sini menyadari bahwa dia harus menjadi pemimpin kembali di layar Daeron agar bisa men-guide para Forsaken ke jalan yang lebih baik daripada yang Sylvanas berikan. Dan di sini dia mulai belajar kepemimpinan atau leadership dari Alonsus, dan disinilah akhirnya perjalanan barunya sebagai undead pun dimulai. Nah, sekarang para kedua faksi sedang mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk pergi mencari Azerite yang mulai bermunculan ya akibat tancapan pedang Sargeras sebelum dia di penjara. Nah, kali ini para kedua faksi juga kedatangan es baru yang bergabung. Sehabis insiden Legion sebelumnya, mereka adalah Dark Iron Dwarf dan Void Elf yang bergabung dengan Alliance. Lalu Magar Orc dan Nightborn yang bergabung dengan Horde. Sementara itu, Azeroth juga tiba-tiba memanggil para pahlawan Azeroth untuk meminta bantuan mereka yang berbicara lewat Magni Bronzebeard agar mereka bisa menyelamatkan planet mereka tersebut. Nah, karena hal ini juga beberapa kondisi geografis di beberapa zona di Azeroth juga ikut berubah, dan beberapa tempat mengalami seperti perubahan cuaca secara drastis, ya. Jadi di Battle for Azeroth ini ceritanya kita mulai dari Sylvanas, ya. Itu tadi barusan kita baru prolog, ya. Sekarang kita mulai dari Sylvanas yang sebenarnya tuh udah lelah percaya sama orang lain, dan tujuannya sekarang cuma satu, yaitu untuk hidup selama-lamanya. Dan dia juga merasa kalau orang-orang di sekitarnya itu, khususnya di faksi Horde, udah nggak tahu mensupport dia lagi, sehingga dia ingin segera menghabisi semua musuh-musuhnya sekaligus. Dan ancaman terbesarnya bagi dia adalah para bangsa human di Stormwind dan Alliance. Kemudian Sylvanas berbicara kepada Paradoxal Fang bahwa hubungan antara Horde dan Alliance itu bakal begitu-begitu aja. Sehabis perang, terus baikan lagi, terus perang lagi, dan begitu seterusnya. Circle yang tidak pernah selesai, ya. Sama seperti yang kita alami sekarang, ya. Sylvanas berencana untuk menyerang Stormwind dan mengakhiri perang yang tiada henti ini. Nah, kemudian rencana penyerangan segera dirancang oleh Sylvanas. Berhubung armada kapal, baik udara atau laut, para kedua faksi sedang buruk ya kondisinya sejak insiden di Legion. Sylvanas jadi tidak mungkin bisa menyerang Stormwind secara langsung. Jadi dia mengincar saat ini, yaitu yang paling mungkin adalah Teldrassil yang berada di Kalimdor. Nah, kenapa? Karena di situ lebih banyak dihuni oleh faksi Horde yang tinggal dekat sana. Dan begitu pula juga dengan kondisi Alliance sebaliknya ya. Karena Alliance di Eastern Kingdom, so masuk akal ya rencana ini untuk dijalankan. Nah, kemudian rencana selanjutnya yaitu ketika para Horde menyerang Teldrassil, pasti pasukan Alliance akan datang untuk membantu Teldrassil, ya. Akan tetapi pasti pasukan Alliance akan membagi pasukan mereka ya, yaitu ada yang dikirim ke Teldrassil dan satu lagi ke Undercity. Nah, tentu ini akan menyulitkan raja baru mereka yaitu Anduin Hurin, karena keputusan yang salah sedikit saja ini Alliance bisa terpecah belah, karena bisa menimbulkan konflik internal, sehingga Horde bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengambil kota-kota Alliance lainnya, sehingga yang tersisa nanti hanya Stormwind saja ya, yang defenseless. Nah, Saurfang setuju rencana Sylvanas, dan Horde mulai angka awal rencana mereka dengan menyuruh para goblin di Siritus untuk menyebarkan isu-isu ya, kalau sebagian besar pasukan Horde bakal datang untuk mengambil Azerite di Siritus, sekaligus menguasai Azerite yang ada di sana. Nah, tujuannya ternyata rencana ini nih agar diketahui juga oleh SI7 atau para agen mata-mata Alliance. Ya. Nah, kemudian Tyrande mendapat kabar ini langsung mengirim pasukannya dia dan pergi ke sana untuk menghentikan Horde. Nah, kemudian faksi Horde membuat pasukan kecil yang dipimpin oleh Sylvanas. Dan dia mulai pelan-pelan masuk dari Orgrimmar langsung menuju Teldrassil. Ya. Satu persatu outpost Alliance yang ada di Ashenvale dihancurkan oleh Horde. Tetapi ada beberapa pasukan Scout Alliance yang berhasil kabur dan menginfokan Malfurion Stormrage
mengenai invasi pasukan Horde ini. Nah, kemudian Kapten Delarin Summermoon berusaha bertahan dari serangan Horde ini, tapi mereka tidak kuat ya, karena saat ini Horde sedang mode full assault. Dan terpaksa akhirnya dia mundur ke Darkshore dan bertemu dengan Malfurion. Lalu mereka akhirnya terpaksa harus evakuasi lagi ke Stormwind. Begitu pula juga dengan pasukan Night Elf yang berada di Darkshore dan Darnassus. Nah, saat para Night Elves bersiap untuk mengevakuasi, mereka ada juga pasukan yang menahan Horde, sehingga pasukan bantuan Tyrande dari Sirtus berhasil datang ya tepat waktu. Nah, namun di sini Sylvanas harus membagi pasukannya yang dipimpin oleh Varrock Salfang untuk menjempit pasukan Night Elves. Dan tentu saja berhasil ya, membuat Malfurion terluka sehingga mereka harus kabur. Namun Kapten Delarin Summermoon tetap tinggal agar pasukan yang lain bisa segera kabur. Nah, Kapten Delarin Summermoon ini dan para sisa pasukan Night Elf akhirnya mati di tangan Sylvanas, dan Teldrassil akhirnya berhasil ditaklukkan. Nah, namun di sini Sylvanas membuat suatu keputusan yang sangat tidak bijak ya, bisa dibilang. Dia memutuskan untuk membakar pohon Teldrassil ya. Jadi sebenarnya ini udah melenceng dari rencana awalnya, yaitu menguasai Teldrassil aja, agar pasukan Alliance dia tidak terkoordinir sehingga pertahanan mereka menjadi lemah dari dalam. Nah, tentu saja tindakan Sylvanas ini ada konsekuensinya ya, yaitu sekarang Alliance semakin bersatu untuk menyerang Undercity. Dan kemudian Sylvanas segera pulang untuk mempersiapkan pertahanan melawan pasukan Alliance yang murka terhadap perbuatannya ini. Alliance langsung tiba di Tyrell Gates dan membuat barisan untuk menyerang Undercity. Ya, akhirnya perang untuk menaklukkan Lord Aeron dimulai seperti yang kita bisa lihat di trailer BFA ini ya. Nah, penyerangan ini sepertinya berpihak kepada Alliance atau menguntungkan Alliance karena ini bisa dibilang wilayah mereka, dan mereka juga berhasil membuat pasukan Horde terkepung di Undercity semua ya. Tapi Sylvanas tiba-tiba mengeluarkan sejenis bom asap beracun yang menutupi Tyrell Gates. Nah, kemudian tiba-tiba Jaina Protor muncul untuk membantu pasukan Alliance. Dia dengan sigap membersihkan asap beracun tersebut dan langsung mengeluarkan semacam cannon ya dari kapal terbangnya ya. Wow, keren banget nih. Dan pasukan Alliance sangat berterima kasih, dan Anduin serta pasukannya langsung menyerbu masuk ke Lord Aeron atau Undercity untuk mencari Sylvanas. Ya. Dan bisa kita lihat juga di sini tentu saja suasana ini tidak asing ya. Kita pernah mengalami ini sebelumnya ya. Nah, di dalam singgasana Lord Aeron, Saurfang marah karena caranya dalam memulai peperangan ini sangatlah tidak bijak ya, dan sangat serampangan atau berantakan ya, sesuka hati. Sehingga akhirnya dia meninggalkan Horde dan berniat untuk mati dalam pertempuran saja. Nah, para sisa pemimpin Horde pun yang marah juga dengan Sylvanas akhirnya juga pergi meninggalkan Sylvanas lewat kapal udara. Akhirnya Sylvanas sendirian, dan kemudian akhirnya Saurfang dijadikan tahanan oleh Anduin ya. Dia menyerahkan diri dan dibawa oleh pasukan Alliance ke Stormwind. Nah, kemudian Anduin melanjutkan perjalanannya, dia masuk ke Lord Aeron untuk berhadapan dengan Sylvanas. Ya, di sini mereka sempat cekcok ya, sempat berargumen, tapi ketika mereka berhadapan ternyata Sylvanas masih belum kapok juga ya. Dan dia mengeluarkan semacam senjata rahasia lagi ya. Dia meledakkan bom beracun lagi di tempat tersebut di Lord Aeron untuk mengubur para pemimpin Alliance ya. Lalu dia kabur ke Orgrimmar. Nah, untungnya ada Jaina ya, sang penyihir ini berhasil menggunakan sihir teleportasi untuk membawa para pemimpin keluar dari Lord Aeron. Nah, disinilah konflik sementara berhenti, dengan Kalimdor akhirnya didominasi sebagian besar oleh Horde dan Eastern Kingdom oleh Alliance
Dan disinilah perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Nah, ketika kedua faksi saat ini sedang sibuk memperkuat pasukan pertahanan mereka, ada seorang putri bangsa Zandalar Troll bernama Talanji yang ditangkap dan dipenjara oleh pasukan Alliance bersama dengan satu orang lagi bernama Prophet Zul. Nah, para agen dari faksi Horde diperintahkan oleh Sylvanas, yaitu Nathanos dan Rokan, berhasil menyelinap ke penjara Stockade di Stormwind, ya, lalu membebaskan mereka. Mereka juga datang tentunya untuk membebaskan Saurfang, tapi dia menolak, ya, dengan alasan selama Horde masih dipimpin Sylvanas, dia nggak mau bergabung lagi dengan Horde. Ngambek dia. Nah, mereka yang dibebaskan akhirnya kabur bersama-sama dengan menggunakan kapal laut, ya, nyolong dari Alliance. Mereka langsung pergi berangkat menuju Zandalari, ya. Dan mereka juga tentu saja langsung dikejar oleh pasukan Alliance, ya. Dari video ini bisa kita lihat juga, ya, kalau mereka berhasil mengalahkan armada kapal Alliance dengan mudah, ya, dan tiba di Zandalar dengan selamat. Jadi inilah alasannya Sylvanas agar Zandalar Troll bergabung dengan Horde, karena mereka juga mempunyai pasukan yang kuat di armada lautnya. Singkat cerita, pasukan Horde yang tiba di Zandalar tentu saja diterima baik oleh King Rastakhan dan rakyatnya juga, ya, karena mereka telah berhasil membebaskan ratu atau princess mereka, ya, yaitu Princess Talanji, anak dari King Rastakhan. Nah, Zandalar dan faksi Horde langsung menjalin kerjasama, ya. Horde langsung membuat base camp dan membuat portal yang terhubung langsung dengan Dazar Alor agar mereka bisa dengan mudah keluar masuk ke sana. Pasukan Horde juga langsung membantu beberapa permasalahan yang dihadapi King Rastakhan, ya, yaitu dengan Blood Trolls. Para Blood Trolls ini lagi ngebunuh para Loa Zandalari Trolls di zona Nasmir, ya, ceritanya. Nah, Loa itu sejenis dewa kepercayaan yang mereka anut. Nah, para Blood Trolls ini bisa dibilang semacam kultus pemuja Old God bernama Gehun, dan merencanakan sesuatu yang buruk buat para Zandalari Trolls. Talanji dan para kesatria dari Horde pergi bersama untuk menghentikan Old God ini sekaligus mencoba menyelamatkan sisa Loa yang masih hidup. Nah, selain itu mereka juga mencoba minta bantuan daripada Loa of Death yang bernama Bon Samdi, dan dia setuju untuk membantu namun tidak gratis tentunya, ya, atau cuma-cuma. Nah, para pasukan Horde ini langsung menyerang capital city Brathol lalu berhasil membunuh pemimpin mereka, yaitu Grand Mada Athena, dan seorang titan yang membantunya yaitu Talok. Mereka jatuh ke kuil bernama Uldir, ya. Nah, setelah itu kita pindah ke Zandalar di mana tiba-tiba Prophet Zul memulai semacam kudeta terhadap King Rastakhan. King Rastakhan sudah berkuasa selama 200 tahun sehingga Zul dan para pengikutnya sudah mulai lelah dan pindah menjadi pengikut Old God Gehun. Nah, kemudian King Rastakhan berhasil dibunuh oleh Prophet Zul dan datanglah era baru Blood Trolls di Zandalar. Dalam kudeta tersebut, ternyata King Rastakhan berhasil lolos dari kematian. Ketika Bon Samdi mencoba mengambil nyawanya, Loa bernama Rezan yang disembah oleh King Rastakhan datang menolongnya sehingga ia selamat. Lalu para Horde membantunya untuk memburu Prophet Zul dan membayar semua kejahatannya ini, ya. Nah, hingga akhirnya mereka sampai ke tempat yang bernama Atal Dazar, tempat kuburan raja-raja di Zandalar. Ternyata tempat tersebut adalah jebakan dari Zul dan Rezan yang ikut membantu malah mati, ya, oleh kekuatan Prophet Zul. Dan lebih parahnya lagi, ia dibangkitkan kembali oleh Zul menjadi zombie, ya, atau menjadi budaknya, ya. Tentu saja pasukan Horde harus mengalahkan zombie Rezan, dan setelah itu Prophet Zul kabur, ya. Nah, karena kematian Rezan, King Rastakhan akhirnya menjadi tua dan lemah dengan sangat cepat. Ternyata selama ini Loa yang bernama Rezan inilah yang memberinya kehidupan panjang sampai saat ini. Nah, akhirnya King Rastakhan mendatangi Bon Samdi dan membuat semacam perjanjian, ya. Perjanjiannya yaitu kalau Bon Samdi bisa mengembalikan kerajaannya kembali sekaligus membunuh Prophet Zul,
Bonsam-Di akan dianggap menjadi loa yang terhebat di Zandalar. Tentu saja perjanjian tersebut sangat menarik ya bagi Bonsam-Di. Bonsam-Di akhirnya setuju dengan satu syarat juga ya, yaitu keturunan Rastakan akan terus terbelenggu oleh Bonsam-Di selamanya. Ya. Dan di sini akhirnya kedua belah pihak akhirnya setuju. Ya. Kemudian King Rastakan dan pasukan Horde langsung pergi untuk mencari Zul. Ya, disinilah akhirnya Zul memanggil Old God yang bernama Mithrax. Old God Mithrax ini sejenis Kitraxi ya, kalau nggak salah ya, atau Akhir. Rasnya Old Gods dari Black Empire. Nah, akhirnya pertempuran terjadi di Dazar Alor yang akhirnya dimenangkan oleh King Rastakan. Dan di battle ini dia berhasil membunuh Prophet Zul ya, seperti video ini. Nah, namun sebelum Zul mati ya, si Old God Mithrax ini juga berhasil menghancurkan semacam pintu penjara ya, yang ada di dasar Alor. Nah, pintu tersebutnya tempat penjara Gehun. Dan pintu tersebut terbuka, akhirnya Gehun pun bebas ya ketika pintu tersebut dirusak. Tanpa berlama-lama lagi, para pasukan Horde harus langsung menyerbu Uldir dan menghentikan Old God Gehun. Karena Gehun ini sangat kuat dan dia menyebarkan semacam wabah ya di daerah sekitarnya. Dan Gehun singkat cerita berhasil dikalahkan di Uldir. Dan para faksi Horde juga berhasil membebaskan seorang Titan Watcher bernama Mother. Nah, Mother ini kemudian dibawa oleh Magni Bronzebeard. Nah, sekarang kita balik dulu ya ke zaman Third War. Kalau kalian masih ingat dulu, Admiral Daelin Proudmoore itu udah berhasil dikalahkan ya oleh Thrall, Rexxar, dan Jaina. Kalian bisa nonton detailnya di video gue sebelumnya ya. Nah, beberapa tahun setelah insiden tersebut, Jaina Proudmoore akhirnya memutuskan kembali ya, atau mungkin lebih tepatnya disuruh oleh Anduin untuk mengajak kembali Kultiras ya sebagai alainya lagi ya. Nah, tentu saja Jaina akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman ya, untuk minta bantuan para Kultiras ini. Karena Zandalar dan Horde udah bergabung juga kan, kekuatan Angkatan Laut Alliance akan mudah dikalahkan. Jadi mereka butuh Angkatan Laut Kultiras karena mereka salah satu grup Alliance yang memiliki Angkatan Laut yang terkuat. Nah, setibanya di Kultiras, Jaina tidak disambut dengan baik. Karena Jaina bisa dibilang salah satu penyebab kematian ayahnya dan dicap sebagai pengkhianat oleh rakyatnya sendiri. Nah, sesampai di sana ketika dia bertemu dengan ibunya yaitu Lord Admiral Catherine Proudmoore, ibunya tidak mengakui dia sebagai anak lagi. Dan akhirnya dia diperintahkan untuk dibuang ke penjara. Sementara itu, ada saudaranya Jaina yang bernama Thunderhead Proudmoore, ya, yang dimana dia waktu saat menjalankan misinya, dia menghilang di tengah-tengah laut. Begitu pula dengan armada pasukannya, terjebak oleh badai yang dibuat oleh pasukan Tide Sage Kultiras, ya, semacam kultus juga lah. Dan Thunderhead Proudmoore ditahan oleh mereka, yang ternyata mereka adalah pelayan Queen Azara. Nah, ternyata di Kultiras sendiri kudeta sedang direncanakan juga ya oleh seorang wanita bernama Lady Priscilla Ashven yang bekerjasama dengan bajak laut Iron Tide. Di sini juga pula akhirnya muncul bernama Talia Fordragon yang berhasil menguak rahasia dari Lady Ashven dan melaporkannya kepada Catherine Proudmoore. Nah, ketika untuk didatangi untuk dikonfirmasi apakah benar bahwa Lady Ashven ini merencanakan semacam kudeta, Lady Ashven ini langsung mengakuinya dan dia bakal langsung kabur ya dengan pasukan bajak lautnya itu. Dan dia juga tidak lupa berjanji untuk kembali dan menguasai Kultiras. Lucu juga ya. Nah, di sini Catherine Proudmoore yakin bahwa dia harus segera membebaskan Jaina karena dia membutuhkan bantuannya ya. Namun usaha ini tidak mudah karena Jaina dipenjara di tempat bernama Fate End atau Realm of Torment.
Dan di tempat inilah Jaina disiksa dengan cara diberikan mimpi-mimpi buruk atau penyesalan-penyesalan Jaina yang tidak pernah selesai di masa lalu. Nah, setibanya di Fate's End, Catherine langsung masuki mimpi-mimpi buruk dan penyesalan-penyesalan yang dihadapi oleh Jaina. Dan di sini dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan Daelin Proudmoore. Dan sebagai ibu dia akhirnya menyesal juga bahwa dia tidak bisa menjadi ibu yang baik sehingga ia memaafkan Jaina. Dan mereka pun akhirnya saling maaf-maafan lah ya. Lalu mereka akhirnya bersatu kembali dan mereka pergi ke Boralus untuk mengumpulkan pasukan sekaligus memburu Lady Ashfrand. Jaina dan Catherine Proudmoore berusaha mempersiapkan pertahanan. Talia Fordragon berhasil menghentikan badai yang mengurung armada pasukan Kultiras Tandred Proudmoore. Dan ketika bebas, Lady Ashfrand berhasil juga dipukul mundur dari kota tersebut sampai akhirnya ia memutuskan untuk menghancurkan kota Kultiras. Jaina menggunakan semacam kekuatan untuk memanggil semua armada yang pasukannya dari Talia Fordragon dan juga Tandred Proudmoore yang sudah dibebaskan untuk mengepung Lady Ashfrand. Dan di sini akhirnya Lady Ashfrand menyerah. Ya. Para anggota keluarga Proudmoore akhirnya sudah lengkap. Catherine dan pasukan Kultiras setuju untuk membantu Alliance sekali lagi. Dan Jaina lah yang diangkat jadi Lord Admiral sekarang ya. Sehingga dia bisa mengontrol seluruh pasukan Kultiras dan bersiap untuk berperang melawan Horde. Nah, selagi konflik antara kedua faksi masih terus berlangsung, faksi Horde tiba-tiba tidak sengaja menemukan mayat yang bernama Derek Proudmoore. Lalu mayat tersebut diambil oleh mereka, lalu dibawa ke Sylvanas. Nah, Alliance di sini ternyata juga diam-diam sedang mempersiapkan rencana serangan ke Dazar Alor. Ya. Nah, mereka membagi serangannya menjadi dua serangan. Yang pertama dari Nasmir dengan menggunakan asap kabut, jadi mereka sulit dideteksi. Lalu yang kedua, pasukan Kultiras dipimpin oleh Jaina langsung menyerang ke Dazar Alor. Ya. Nah, saat penyerangan ini berlangsung, pasukan Horde sibuk mengurus serangan dari Nasmir yang dipimpin Talanji itu ya. Nah, namun Talanji segera langsung menyadari ya ketika mereka tiba di Nasmir bahwa serangan di Nasmir ini sepertinya hanya pancingan mereka agar pasukan mereka teralihkan ya ke Nasmir. Tentu saja mereka langsung segera kembali ke Dazar Alor dan setibanya di sana pasukan Alliance sudah tiba di Dazar Alor dan mau nggak mau peperangan pun tak bisa dihindari lagi. Nah, King Rastakan yang melihat hal ini langsung minta Bonsamdi untuk membangkitkan pasukan Undead untuk membantunya. Namun usaha tersebut sedikit terlambat karena Alliance sudah tiba di tempat King Rastakan. Ya, pasukan Alliance harus berperang melawan King Rastakan dan King Rastakan berhasil dikalahkan oleh pasukan Alliance dan mati di tangan Alliance. Saat Talanji tiba, ternyata Rastakan sudah mati. Ya. Dan Talanji sangat marah, dia langsung menyuruh pasukan Horde dan pasukannya untuk mengejar pasukan Alliance. Pasukan Alliance yang sudah berhasil membunuh sang raja langsung bersiap untuk kabur. Dan tentu saja tidak mudah ya untuk kabur karena mereka dikepung oleh pasukan Horde di Dazar Alor. Nah, namun para Alliance berhasil masuk ke kapal mereka masing-masing. Nah, disinilah battle terjadi ya. Perang di laut terjadi dan kapal kedua faksi saling berkejar-kejaran hingga akhirnya Jaina harus turun tangan untuk melawan pasukan Horde. Ya, pasukan Horde harus melawan Jaina dan dia membukukan lautan dan di sini battle dengan Jaina dimulai. Ya, pasukan Horde harus segera mengalahkan Jaina agar kapal mereka bisa maju untuk mengejar sisa pasukan Alliance. Ternyata di sini Jaina salah duga, pasukan Horde berhasil mengalahkannya sehingga dia terluka parah dan dia harus terpaksa kabur ke Boralus menggunakan teleportasi. Nah, akhirnya kedua faksi harus saling beristirahat sehabis perang tersebut. Talanji segera diangkat menjadi ratu untuk menggantikan ayahnya. Namun karena armadanya sudah banyak yang hancur, Sylvanas tiba-tiba hadir. Ya, tentu saja sih Talanji takut. Karena alasan utama mereka awalnya itu untuk mendapatkan armada lautnya ya. Tentu saja setelah ini
King Rastakan sudah tidak ada, dan pasukan armada lautnya juga sudah menipis. Mungkin saja Sylvanas bisa meninggalkan Talanji ya. Namun Sylvanas memastikan Talanji bahwa hubungan dengan Horde akan tetap berjalan dan saling mensupport satu sama lain. Dan di sini Sylvanas sebenarnya juga sudah menyiapkan senjata rahasianya sendiri ya. Nah, kita pindah ke Stormwind. Sementara itu di Stormwind, Anduin bertemu dengan Saur Fang yang sedang dan mereka berdua saling berdiskusi banyak hal ya, terutama tentang honor dalam peperangan. Hingga akhirnya Anduin sengaja membebaskan Saur Fang. Ya, karena Anduin melihat bahwa Farok Saur Fang ini merupakan seorang orc atau seorang veteran perang yang sangat terhormat ya. Jadi dia kagum sehingga dia membiarkan pintu penjara terbuka. Nah, tentu saja Saur Fang kabur ya ke Swamp of Sorrow. Nah, saat dia sedang dalam perjalanan kaburnya, Sylvanas yang mengetahui hal ini langsung mengirimkan Dark Ranger-nya atau assassin untuk membunuh Saur Fang. Nah, saat itulah kemudian Saur Fang mendapat pertolongan dari anak buahnya sebelumnya ya, yang bernama Zekan. Zekan setelah membantu Saur Fang, diperintahkan untuk kembali ke Orgrimmar supaya Farok bisa kabur dan memberitahu Sylvanas kalau Saur Fang itu udah mati ya, bohong sama Sylvanas jadi gitu ya. Dan tidak cuma itu, dia juga mulai memberitakan secara diam-diam agar Horde melakukan semacam pemberontakan terhadap Sylvanas. Nah, di sisi lain, Alliance sedang terus bergerak juga untuk menguasai daerah-daerah seperti Silvervine Forest, Hillsbrad, Alterac Mountain, hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang bernama Dana Trollben. Nah, Dana Trollben ini adalah seorang pemimpin di Stormguard di Alti Highland. Ya. Dan di sini ada terjadi konflik di Argorok, markas Horde di Eastern Kingdom, ya. Yang merupakan markas Horde yang ada di Eastern Kingdom yang terakhir. Nah, sementara perang terjadi di Argorok, Sylvanas berhasil menghidupkan kembali saudaranya si Jaina, yaitu Derek Proudmoore, menjadi seorang Undead Forsaken. Rencana Sylvanas berikutnya yaitu menjadikan dia semacam senjata ya, dengan mengisi tubuhnya dengan bom beracun Blight, lalu mengirimnya ke kerajaan Alliance. Bane Bloodhoof yang melihat cara Sylvanas ini itu sangat marah. Ya, lalu dia diam-diam menculik Derek Proudmoore, lalu membawanya kembali ke Jaina Proudmoore secara diam-diam. Lalu ketika Bane kembali, dia dicap sebagai pengkhianat oleh Sylvanas, sehingga Bane dapat hukuman dan dikurung di Orgrimmar. Nah, sekarang kita pindah ke zona baru, di mana dagger yang sebelumnya kita pernah bahas sedikit, yaitu Dagger of Salatat, yang pernah digunakan untuk melawan Legion juga, sampai ke tangan pahlawan Azeroth ya tiba-tiba ya. Nah, dagger ini berbicara dan memberitahu para pahlawan bahwa biang keladi badai di laut itu ternyata ulahnya Queen Azara. Queen Azara ini berencana untuk menggunakan 3 artifak yang sangat kuat yang disebut Tempest Collar, Voidstone, Trident of the Deep Ocean untuk menghancurkan seluruh daratan di Azeroth. Nah, kemudian Salatat membimbing para pahlawan Azeroth untuk mendapatkan artifak tersebut. Namun di akhir misi ini, ternyata Salatat menipu para pahlawan Azeroth karena dia sama ini bekerja sama untuk Old God Edzot. Kemudian dia menukarkan artifak-artifak yang sudah ditemukan dan dikumpulkan ke Edzot, dan akhirnya dia bebas ya menjadi human form atau dalam bentuk manusia. Dan dia segera kabur. Namun dagger Blade of Black Empire ini masih bisa berguna ya ternyata ya. Sehingga dagger ini dibawa oleh Lilian Foss dan Shandris Feathermoon ke Sylvanas. Nah, di sini Sylvanas menyuruh Nathanos untuk terus mengikuti arahan dagger ini. Sehingga akhirnya mereka waktu perjalanan dengan menggunakan kapal, mereka dibawa ke tengah lautan. Namun tadi sangat-sangat ternyata kapal Alliance juga mengikuti mereka ya. Yang akhirnya ternyata sebuah jebakan yang dibuat oleh Queen Azara
mereka jatuh ke dasar lautan. Ya, dasar lautan itu ternyata disebut Nasjatar, sebuah zona baru yang dikuasai oleh Queen Azara dan para pengikutnya, yaitu Race Naga. Nah, di sini Nathanos tiba-tiba menghilang. Lalu terpaksa ekspedisi Horde dipimpin oleh Talisra dan Lord Temar-Theron. Mereka langsung membangun markas di Nasjatar hingga akhirnya Lord Temar dan Jaina mendapat pesan kalau Bane akan segera dieksekusi. Jaina yang sangat kaget, dia bisa meninggalkan Bane, dan karena juga Bane pernah membantu dia sebelumnya, dia langsung menggunakan teleport bersama dengan Lord Temar, ya, ke pinggiran kota Orgrimmar untuk merencanakan pembebasan Bane. Dan tidak disangka-sangka mereka didatangi oleh sosok yang tidak asing, yaitu Varrock Salfang bersama dengan Thrall, ya. Akhirnya Thrall dan Jaina bersatu kembali, ya, karena sebelumnya mereka kena mental, ya, dan akhirnya mereka kembali, ya. Para uji Azeroth akhirnya berkumpul kembali. Mereka langsung menyelinap dan menyelamatkan Bane di penjara, lalu mereka kabur ke Thunder Bluff. Dan di sini Jaina dan beserta Thrall sempat bercakap-cakap, ya, mengenai masa lalu, ya, bahwa bagaimana perang ini sangat sulit berakhir, dan mereka jujur aja juga udah capek, ya. Namun the show must go on, ya. Nah, di sini akhirnya Jaina dan Lord Temar kemudian kembali ke Nasjatar untuk melanjutkan penyerangan ke Queen Azara. Pasukan kedua faksi berhasil 15 masuk hingga ke tempat Queen Azara bernama Eternal Palace. Nah, disinilah mereka harus lebih dahulu menghadapi pasukan Queen Azara, dan mereka tentu saja bisa mengatasi para pasukan tersebut dan berhadapan dengan sang ratu. Nah, para pahlawan Azeroth yang sebelumnya diberikan Heart of Azeroth, ternyata itu sebuah kunci untuk penjara yang bernama Last Prison, ya. Queen Azara yang tahu akan hal ini dengan cerdik mempersiapkan jebakan sehingga dia bisa berhasil menyerap seluruh kekuatan yang ada di Heart of Azeroth untuk membebaskan Enzoth dari Last Prison. Kemudian, walau para pahlawan telah mengalahkan Queen Azara, Enzoth sudah bebas, dan di sini dia langsung membawa kabur sang Queen atau sang ratu bersama-sama dengan dia. Akhirnya para naga berhasil dikalahkan, namun ancaman Old God Enzoth menjadi masalah yang utama. Dan saat ini juga ada satu masalah lagi yang lebih penting, yaitu Sylvanas, ya, sang Banshee Queen. Varrock, Thrall, dan Anduin saat ini sedang menunggu di pinggiran kota Orgrimmar, di mana Varrock sudah mengirimkan pesan kepada Sylvanas untuk melakukan duel Mag'Gora. Maksudnya itu duel Mag'Gora adalah duel hingga mati, ya. Jadi salah satu ada yang mati pasti. Dan duel ini akan segera diadakan antara Varrock dan Sylvanas. Di sini Varrock bisa kita lihat, ya, dia menggunakan pedang Anduin menantang Sylvanas. Dan tanpa berlama-lama tentu saja duel ini dimenangkan oleh Sylvanas, ya, dengan cukup mudah. Nah, walau Sylvanas menang duel ini, kata-kata akhirnya ini membuat faksi Horde bahwa Sylvanas bukanlah seorang pemimpin yang baik, ya. Dan Horde itu katanya bukan apa-apa tanpa dirinya. Sylvanas akhirnya kabur meninggalkan Horde, dan Varrock mati, kemudian dikubur di dalam kota Orgrimmar. Saat ini pasukan faksi Horde tidak mempunyai seorang War Chief, namun mereka justru semakin kuat dan tidak terpecah belah. Jadi saat ini statusnya Horde itu nggak punya War Chief, ya. Nah, setelah permasalahan dengan Sylvanas sementara ini selesai, masih ada satu permasalahan lagi, ya, yaitu Old God Enzoth, di mana faksi Alliance dan Horde tiba-tiba didatangi oleh Black Prince Vrathion. Dia datang ke Stormwind untuk memperingatkan Anduin bahwa Enzoth saat ini sedang mempersiapkan pasukannya untuk membawa corruption yang bisa mempengaruhi pikiran para makhluk hidup di Azeroth sehingga tidak bisa membedakan realita, dan mereka akan selamanya dikendalikan oleh Enzoth lewat ketakutan mereka. Lama-lama menjadi gila, ya, sama seperti yang terjadi dengan Deathwing. Enzoth menurunkan Nyalota, The Waking City, di mana pasukan Black Empire seperti Enraki dan Akir keluar menyerbu Azeroth.
Nah, Wrathion karena dia ras Black Dragonflight, ras ini bisa dibilang rentan ya terhadap manipulasi Enzod. Wrathion juga mempunyai tujuan untuk menghancurkan Enzod agar dia tidak dikuasai sama seperti dengan ayahnya ya sebelumnya, yaitu Neltharion. Para pahlawan baru berkumpul seperti Night Carry, Harrow Setting Sun, Hazlo Mudshuggle, dan Domona Watchful bergabung dalam pertempuran ini. Di sini Magni Bronzebeard rencananya akan menggunakan Forge of Origination untuk menghancurkan Enzod. Nah, namun cara sebelumnya pahlawan Azeroth harus melemahkan dan mengalahkan para pasukan Black Empire terlebih dahulu. Dan setelah pertempuran tersebut, mereka menemukan Queen Azara di Nyarota Waking City ya. Ternyata Queen Azara juga dipenjara di sana. Dan ternyata juga dia memiliki Dagger of Salatat untuk digunakan ke Enzod. Ya. Namun sebelum digunakan ke Enzod, dia diculik terlebih dahulu oleh Enzod lalu dikurung atas perbuatannya tersebut. Nah, kemudian Wrathion yang sudah bertemu dengan Queen Azara ini, dia menyerahkan dagger tersebut ke Wrathion agar Wrathion bisa melanjutkan misi tersebut. Wrathion dan para pahlawan akhirnya bertempur dengan Enzod, di mana Magni Bronzebeard langsung mengaktifkan Forge of Origination, lalu Heart of Azeroth bisa mengeluarkan semacam laser ke Enzod, lalu Enzod dan Nyarota hancur. Old Guard Enzod pun kemudian mati dan berhasil dikalahkan. Nah, akhirnya semua permasalahan selesai ya. Pahlawan kedua faksi bisa kembali ke tempat masing-masing, dan di sini Horde dan Alliance akhirnya berdamai dulu untuk sementara waktu. Disinilah The Fourth War selesai. Horde akhirnya mengganti metode kepemimpinannya menjadi Council, dengan Thrall menjadi leader dari ras Orc, Rokan menjadi leader dari Troll, Gazlowe leader dari Goblin, Talisera leader dari Nightborn, Talanji leader dari Zandala Troll, dan Lilian Foss leader dari Forsaken menggantikan Sylvanas. Tapi akhirnya Lilian Foss digantikan oleh Kaalia Menethil. Sedangkan di faksi Alliance, Tyrande masih belum bisa menerima atas kejahatan Sylvanas, sehingga dia bersumpah ya untuk membunuh Sylvanas. Kemudian Tyrande yang tadinya Priest of Elune berubah menjadi Wrath of Elune atau Night Warrior ya. Sehingga tujuannya pindah ya, tujuannya hanya satu saat ini, yaitu kematian Sylvanas. Dan bisa kita lihat juga akhirnya di sini kemudian Sylvanas ya tiba-tiba mendatangi Lich King Bolvar dan menantangnya bertarung. Lich King Bolvar lalu kalah. Sylvanas kemudian mengambil Helm of Domination milik Lich King dan menghancurkan Helm of Domination tersebut dan terpecah jadi dua. Tindakannya ini membuat dunia baru bernama Shadowlands terbuka ya. Sehingga Shadowlands ini menjadi ekspansi World of Warcraft berikutnya ya, dimana para pahlawan Azeroth harus memburu Sylvanas. Ya, jadi itulah kira-kira cerita tentang World of Warcraft Battle for Azeroth. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bisa di-share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di ekspansi berikutnya, yaitu Shadowlands. Vinozi sign out. Bye-bye.